Halo semuanya, kali ini seperti biasa kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Kali ini kita mau belajar tentang loop, for, while, repeat, dan until. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara kita membuat list atau daftar. Namun di pembelajaran ini kita akan belajar tentang bagaimana suatu perulangan dapat dilakukan. Apa itu perulangan atau looping? Perulangan itu adalah sebuah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulangi beberapa baris perintah hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Tujuannya yaitu untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali, membuat kode menjadi lebih efisien dan singkat, setelah itu mengurangi penulisan kode yang berulang. Analoginya teman-teman, bayangkan teman-teman harus menyapu lantai. Teman-teman pasti akan terus menggerakkan sapu, merupakan aksi berulang sampai seluruh lantai bersih. Nah, perulangan itu ada 3 teman-teman. Kita bahas yang for dulu. For, kapan kita menggunakan for? For itu digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui secara pasti sebelum perulangan dimulai. Analoginya misal seperti ini. Teman-teman disuruh lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Teman-teman sudah tahu perulangannya itu sebanyak 5 kali. Jadi, inisialisasinya hitungan dimulai dari 1. Dan kondisinya apakah putaran sudah mencapai 5? Jika putaran sudah mencapai 5, teman-teman bisa berhenti berlari mengelilingi lapangan. Dan juga setiap satu putaran yang teman-teman lakukan, teman-teman menambahkan 1 hitungan setiap selesai 1 putaran. Nah, ciri khasnya itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, inisialisasi nilai awal, kondisi atau batas akhir, dan iterator, penambahan atau pengurangan. Pengulangan for juga sangat terstruktur dan mudah dibaca untuk pengulangan berbasis hitungan. Nah, pengulangan yang kedua yaitu ada perulangan while. While digunakan itu ketika jumlah pengulangan tidak diketahui secara pasti, dan pengulangan ini bergantung pada sebuah kondisi. Ciri khasnya teman-teman, yaitu yang pertama ada pengecekan di awal. Kondisi yang tertera akan dicek terlebih dahulu. Jika kondisi bernilai true, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Namun ada kemungkinan blok kode tidak akan pernah dieksekusi sama sekali jika kondisi awalnya sudah false. Analoginya, seperti teman-teman disuruh menambahkan air ke dalam gelas selama gelas belum penuh. Kondisinya, apakah gelas sudah penuh? Jika belum, terus tuang air. Dan jika sudah, teman-teman berhenti menuang air. Namun ada kondisi, jika dari awal gelas tersebut sudah penuh dengan air, maka teman-teman tidak perlu menambahkan air ke dalam gelas tersebut. Nah, masuk ke jenis yang ketiga, yaitu perulangan repeat until. Mirip dengan while, repeat until digunakan saat jumlah perulangan tidak pasti. Perbedaannya, aksi dijalankan minimal 1 kali teman-teman. Jika di while, perulangan bisa jadi tidak dilakukan sama sekali. Namun jika di repeat until, perulangan minimal dijalankan 1 kali. Ciri khasnya yaitu pengecekan di akhir, blok kode di dalamnya dieksekusi terlebih dahulu, baru kemudian kondisinya dicek, berkebalikan dengan while. Terus perulangan akan terus berjalan selama kondisi bernilai false dan berhenti ketika kondisi true. Lalu, perulangan repeat until dijamin berjalan minimal 1 kali. Analoginya, teman-teman harus mengulangi proses memasukkan PIN ATM sampai PIN yang dimasukkan benar. Aksinya, Anda pasti memasukkan PIN setidaknya 1 kali. Dan kondisinya apakah PIN benar?
Jika pin benar, maka teman-teman akan berhenti memasukkan pin tersebut. Namun jika tidak, teman-teman harus mengulang kembali memasukkan pin ATM tersebut. Nah, ini adalah tabel perbandingannya teman-teman. Fokus utama yaitu for itu adalah perulangan berbasis hitungan, sedangkan while dan repeat itu adalah pengulangan berbasis kondisi. Pengecekan kondisinya untuk for itu di awal sebelum iterasi itu adalah pengulangannya teman-teman, sementara while itu di awal dan repeat until itu di akhir. Eksekusi minimal untuk for dan while itu bisa 0 kali atau tidak ada perulangan. Namun untuk repeat until harus ada pengulangan minimal 1 kali. Kapan waktu ideal menggunakan for, while, ataupun repeat until? Untuk menggunakan for, jumlah perulangan diketahui. Misal teman-teman harus menggerakkan tangan sebanyak 5 kali. Nah, teman-teman bisa menggunakan for. Lalu untuk while, jika jumlah perulangan tidak pasti, dan bisa saja 0 kali. Sedangkan untuk repeat until, jumlah perulangan tidak pasti, namun harus berjalan setidaknya 1 kali. Nah, kita kesimpulan teman-teman. Kesimpulannya adalah, teman-teman bisa menggunakan for ketika teman-teman tahu berapa kali perulangan yang harus dilakukan. Teman-teman tahu pasti berapa kali iterasi yang akan berjalan. 2. Gunakan while ketika perulangan bergantung pada kondisi yang mungkin sudah tidak terpenuhi sejak awal. Yang ketiga, gunakan repeat until ketika teman-teman perlu memastikan blok kode dieksekusi setidaknya 1 kali sebelum mengecek kondisi untuk berhenti, yang dimana blok kode akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum mengecek kondisi tersebut apakah true atau false. Teman-teman, itu adalah pembahasan awal penjelasan saya tentang perulangan atau looping yang terdiri dari 3 jenis, yaitu for, while, dan repeat until. Selanjutnya kita akan belajar lebih dalam terkait pengulangan menggunakan media Scratch dan Python. Jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu perulangan. Nah, kita di sini mau ambil bendera ini, lalu kita mau menyebutkan say hello. Nah, jika kita run, maka ini akan muncul say hello ya teman-teman. Oke. Nah, bagaimana teman-teman ingin membuat tokoh kucing mengatakan hello berulang kali? Teman-teman bisa menggunakan dengan cara seperti ini ya. Hello, lalu teman-teman tambahkan blok waktu lagi, lalu hello kembali, lalu blok jeda eksekusi, lalu blok say hello lagi. Nah, di sini terjadi pengulangan hello sebanyak 4 kali, yang dimana ini kurang efisien ya teman-teman. Jika kita run karena tidak ada indeks, maka jika kita ubah seperti ini teman-teman, ubah secara manual, hello 2, ini hello 3, hello 1, kedua ini hello 3, dan ini hello 4. Nah, jika kita run, hello 1, hello 2, hello 3, hello 4. Nah, terlihat dengan blok sepanjang ini terlihat kurang efisien ya teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan yang namanya sebuah kontrol, yaitu repeat until. Nah, kita mau
mengulangi blok say hello sebanyak 10 kali, teman-teman. Jika kita coba run hello 1, oke. Di sini sebenarnya bloknya terus berganti dan berulang sebanyak 10 kali. Namun, bagaimana jika kita ingin melihat perbedaannya? Kita bisa menambahkan indeks, teman-teman. Indeks di sini, kita set indeks menjadi 0, kita tambahkan change di sini. Nah, kita mau set indeks di sini menjadi 1 karena di dalam Scratch perhitungan dimulai dari 1, berbeda dengan di Python dan bahasa pemrograman lainnya yang dimana penghitungan dimulai dari 0. Kita jalankan, bisa melihat. Oke, ini bisa kita tambahkan hello plus indeks ya. Saya lupa menambahkan. Join sini hello, kan kita tambahkan variabel indeks di sini. Nah, kita jalankan hello 2, hello 3, hello 4, hello 5, hello 6, hello 7, hello 8, hello 9, dan hello 10, teman-teman. Bila teman-teman lihat, kita mendapatkan perulangan yang sama yang ada di kode sebelumnya, namun dengan rangkaian blok yang lebih ringkas dan praktis, teman-teman, dengan menggunakan blok repeat. Nah, bagaimana jika kita menggunakan blok pengulangan lainnya? Yaitu teman-teman bisa lihat di sini adalah repeat until, teman-teman. Nah, jika kita menggunakan repeat until, nah dengan repeat until kita bisa menaruh blok kode ini, lalu kita bisa teman-teman lihat ada sedikit perbedaan yang dimana di sini terdapat kondisi boolean atau konsep boolean, dimana bisa kita isi dengan counter di sini. Kita taruh variabel indeks. Jika indeks lebih besar dari 10, maka program akan berhenti. Namun, jika indeks lebih kecil dari 10, maka program blok yang ada di dalam sini akan terus dieksekusi. Begitu, mari kita tambahkan penanda untuk end program. Kita berikan di sini akhiri. Jadi kita coba jalankan. Hello 1, hello 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu akhiri. Karena indeks yang didapat sudah mencapai 11. Yang dimana 11 lebih dari 10. Sehingga program tidak akan mengeksekusi blok ini lagi, lalu lanjut ke blok selanjutnya yang ada di sini. Oke teman-teman, itu adalah dua contoh loop yang ada di Scratch, yaitu contoh loop menggunakan repeat dan menggunakan repeat until. Oke, yang dimana terdapat dua kondisi yang bisa teman-teman pakai. Yang repeat, teman-teman bisa memakainya jika teman-teman sudah tahu berapa kali pengulangan yang akan teman-teman lakukan. Teman-teman bisa menggunakan repeat karena repeat lebih mudah dan lebih praktis. Lalu jika teman-teman belum tahu pasti berapa pengulangan yang harus dilakukan, teman-teman dapat menggunakan variabel repeat until untuk melakukan pengulangan. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar konsep pengulangan di Python, teman-teman.
saya sudah membuat code di sini yang dimana print hello sebanyak 10 kali. Jika kita run, ia akan merun hasil outputnya yaitu hello, 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 hello sebanyak 10 kali. Ya teman-teman, membuat block code sepanjang ini terasa sangat panjang ya. Kita bisa memangkasnya dengan menggunakan kode for, yang dimana for itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal adalah kondisi perulangan dimana kita sudah tahu kita harus mengulangi kondisi tersebut berapa kali. Begitu saya mau hapus di sini hello sebanyak ini, lalu kita sisakan satu hello, kita tambahkan di sini for i in range. Kita mau mengulanginya sebanyak 10 kali teman-teman. Oke, yang 4.2. Lalu di sini kita mau tambahkan indentasi teman-teman agar variabel print akan masuk ke dalam kode for, sehingga teks yang di sini, kode teks di sini yang akan dijalankan. Kita jalankan. Nah, teman-teman kita bisa lihat kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu perulangan hello sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman lihat saya bisa mendapatkan perulangan hello sebanyak 10 kali tanpa menulis kode panjang seperti yang di awal tadi, hanya dengan menggunakan kode text for. Bagaimana jika kita mau mengindikasikan hello ini hello 1, hello 2, hello 3 sampai hello 10? Teman-teman bisa menambahkan di sini string, lalu teman-teman tambahkan indeks i. Nah, jika kita run, maka hasilnya akan menjadi oke. Di sini kita kekurangan. Oke, nah kita run, hasilnya menjadi hello 0, hello 1, hello 2, hello 3 sampai hello 9. Karena di Python dan bahasa pemrograman penghitungan dimulai dari 0 teman-teman. Di sini mau kita tambahkan spasi. Lalu jika kita ingin memulai penghitungan dari 1, teman-teman bisa buat di sini i plus 1. Oke. Bisa teman-teman lihat terlebih dahulu menggunakan variabel for i in range 10 print hello plus string i plus 1. Jika kita run, maka ini akan muncul menjadi hello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan bukan dimulai dari 0 lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kita juga bisa mengubah range yang ada di sini. Misal kita ubah menjadi 100. Jika kita run, maka ini akan muncul hello sebanyak 100 kali teman-teman. Ataupun 200. Nah, ini akan muncul hello sebanyak 200 teman-teman. Tergantung berapa range yang teman-teman berikan. Bisa sampai 1000 teman-teman. Itu kita bergeser dulu. Saat ini kita mau belajar pengulangan yang kedua di dalam loop, di dalam Python, yaitu pengulangan while. Nah, bisa teman-teman tahu nggak apa kesamaan for di Python dan di Scratch? Kesamaannya dengan metode pengulangan apa? Ya, benar sekali teman-teman, dengan metode pengulangan repeat. Metode for di Python sama dengan metode pengulangan yang ada di Scratch, yaitu for repeat ya. Karena kita sudah tahu kita mau mengulangi output tersebut berapa kali.
Kali ini kita mau belajar tentang pengulangan yang kedua, yaitu repeat until, yang dimana di Python namanya yaitu while. Kita berikan komen terlebih dahulu karena saya tidak mau menjalankan program ini. Oke. Dalam while ada sedikit perbedaan kode, teman-teman. Tuh, kita mulai dengan i sama dengan 0, lalu enter while i lebih kecil dari 10. Teman-teman bisa lihat kita mau menambahkan indentasi di sini. Bisa lihat kita menambahkan indentasi di sini. Kita print hello plus str i plus 1. Oke. Nah, jangan lupa tutup kurung. Lalu di sini kita mau tambahkan i itu sama dengan i plus 1, atau kita bisa menggunakan shortcut yaitu dengan i plus sama dengan 1. Seperti ini teman-teman kodenya. Bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Jika kita coba run, nah, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama saat kita menggunakan variable range, teman-teman. Variable for, teman-teman. Nah, namun terdapat sedikit perbedaan, yaitu jika indeks di sini 0, jika indeks 0 yang dimana 0 kurang dari 10, maka kode print akan dijalankan, yaitu hello 0 plus 1, yaitu 1, hello 1, dan selanjutnya. Jika while di sini 9, yang dimana 9 kurang dari 10, maka kode print hello plus 9 plus 1, yaitu 10. Itu akan muncul hello 10. Namun jika while 10 kurang dari 10, itu salah, teman-teman, yang dimana print hello str 10 plus 1, yaitu 11. 11 itu lebih dari 10, teman-teman. Jadi kode akan berakhir di situ dan tidak akan dan akan melanjutkan ke baris 6, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah belajar tentang apa itu jenis pengulangan for dan juga jenis pengulangan while di Python. Kali ini saya mau menjelaskan tentang flowchart perulangan yang alur pengulangan ada di Scratch maupun Python. Yang pertama itu start. Ini kita menggunakan variabel ingredient list atau variabel daftar bahan. Yang pertama kita membuat list, lalu kita menentukan skor, lalu kita menyapa user, lalu bertanya tentang resep cookies. Lalu ini masuk ke if apakah jawaban user adalah the last item atau item terakhir, yaitu dengan range 3. Berarti apakah jawaban user merupakan bahan ketiga? Jika tidak, maka program akan bertanya kembali bahan tersebut sesuai indeks, yaitu bahan pertama dan bahan kedua. Lalu apakah bahan tersebut di dalam daftar bahan? Jika iya, maka akan muncul success message, lalu akan menambahkan 1 ke dalam skor,
lalu akan berputar kembali bertanya, apakah itu adalah bahan terakhir? Jika masih belum, lalu akan ke sini, lalu akan bertanya bahan kedua, lalu mengecekkan kondisi apakah bahan tersebut ada dalam daftar bahan. Jika tidak, maka akan print error message dan kembali lagi ke baris last item of range atau bahan terakhir. Jika tahap ini adalah bahan terakhir, maka akan ke garis bawah dan akan muncul tulisan game over dan akan muncul skor yang telah ditambahkan. Lalu akan memunculkan list bahan yang sebenarnya selain daripada yang ditebak. Seperti itulah konsep looping, teman-teman. Tidak akan berhenti sebelum kondisinya terpenuhi. Dan ini adalah kondisi kondisi while, teman-teman. Nah, bagaimana jika kita ingin menggabungkan list ke dalam suatu loop? Di sini saya sudah membuat blok kodenya, yang dimana kita harus menebak 3 hewan berkaki 4. Lalu, jika kita tidak menggunakan loop, kita harus membuat 3 kali kopian blok ini sehingga kita dapat menjalankan kodenya. Namun jika kita menggunakan repeat, kita hanya perlu menuliskan repeat 3 kali di sini sehingga blok kode yang ada di sini akan dieksekusi sebanyak 3 kali tanpa perlu menulis kode blok panjang. Jika kita coba breakdown satu-satu, yang pertama ini bendera hijau, lalu hide list, lalu kamu harus menebak 3 yang berkaki 4, lalu tunggu 1 detik, lalu kita mau set index to 1, lalu ask join hewan, join index tanda tanya, lalu change index, set hewan to answer. If hewan berkaki 4 memuat hewan, say OK dan change score dengan 1. Lalu jika tidak, say not OK. Dan jika program sudah selesai, kamu mendapat titik score point. Lalu akan memunculkan kembali list hewan berkaki 4. Jika kita run seperti ini, hello, kamu harus menebak hewan berkaki 4. Hewan pertama yaitu kuda, oke, anjing, oke, dan gajah, not oke. Nah, kita mendapat 4 poin. Lagi oh iya, kita mau menambahkan set score tuh di sini. Oke. Misalkan hello, kamu harus hewan pertama yaitu gajah, kuda, anjing. Nah, di sini kita mendapatkan 2 poin, teman-teman. Jadi seperti itu contohnya jika teman-teman ingin menambahkan list ke dalam sebuah loop. Teman bisa menggunakan teman bisa memasukkan kode bloknya, kode perintahnya ke dalam blok loopingnya ya, entah itu repeat ataupun repeat until. Bisa teman-teman lihat terlebih dahulu, ataupun bisa teman-teman pause ya nantinya. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar bagaimana pembuatan list di dalam loop menggunakan Python. Nah, oke, jika di Python kita bisa membuatnya dengan seperti ini, teman-teman. For i in range 3 kita menggunakan for. Nah, di sini saya sudah membuat kode tentang list daftar negara ASEAN, yang dimana kita harus menebak 3 negara ASEAN. Di pembelajaran sebelumnya kita membuat kode panjang terkait pertanyaan negara 1, negara 2, dan negara 3.
Namun bisa teman-teman lihat di sini, kode yang didapat lebih pendek dan ringkas hanya dengan menggunakan for i in range. Jika kita namun kita juga harus mengganti variabel yang ada di sini dengan satu variabel teman-teman, sehingga tidak rancu. Jika kita run, muncul seperti halo, kamu harus menebak 3 negara ASEAN, tunggu 3 detik. Negara pertama itu Indonesia, kamu menebak negara Indonesia. Negara kedua itu Malaysia, negara ketiga Filipina. Nah, kita mendapat output yang sama seperti di pembelajaran kita sebelumnya, di mana kita membuat kode yang sangat panjang terkait input negara ASEAN. Namun dengan menggunakan for, memudahkan kita dalam menulis kode dan mempersingkat waktu yang kita gunakan, teman-teman. Oke. Kali ini kita mau menambahkan suatu list baru dari list yang sudah ada. Pertama kita mau membuat list number A, number A, yaitu kita isi dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, di sini kita mau membuat list baru, yaitu number B yang kosong, teman-teman. Kita mau memindahkan list ini ke list number B. Oke, kita perlu bendera hijau. Lalu kita mau memastikan list B ini, list number B tetap kosong. Kita mau delete all of number B. Lalu kita mau tambahkan index di sini, set index to 1. Lalu kita mau tambahkan blok repeat. Lalu kita mau tambahkan variabel, yaitu length of number A. Nah, di sini nantinya blok akan mengeksekusi sebanyak seberapa panjang variabel yang ada di dalam list number A, yaitu di sini sebanyak 5 kali ya teman-teman. Lalu kita mau tambahkan di sini add. Lalu kita mau ambil operator join. Lalu kita mau ambil ini operator kali. Kita mau mengalihkan angka di sini dan akan mengisi angka yang sudah dikalikan ke dalam list number B. Itu kita ambil list number A. Oh, sebelum itu kita mau tambahkan ini ya teman-teman, add item, lalu kita tambahkan variabel index. Kita ganti ini menjadi number A, lalu ini kita kalikan 2, dan kita change index by 1. Jika kita run, ini kita ganti ke number B. Oke. Bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Kita mau mentransformasi list menggunakan loop, teman-teman. Kita coba run. Di sini
variabel list number B akan terisi dengan 2 kali nilai dari variabel di number A. Variabel 1 2, sedangkan di variabel B, variabel 1 di number B itu adalah 4, 4 8, 6 12, 8 16, dan 10 20 teman-teman. Jadi seperti itu cara transformasi list menggunakan loop. Nah, jika di Python kita mau buat ini ya teman-teman, ini kita mau terlebih dahulu mau membuat file baru saja. Di sini kita menggunakan sini. Oke, kita hapus. Kita mau print dan kita mau buat seperti ini. Kita tambahkan ke 2, lalu tiga, 4, lalu kita ganti sesuai dengan yang di scratch tadi ya, 6, 8, dan 10. Oke, di sini kita sudah membuat list number A. Yang kedua, kita membuat list number B dengan cara kita kosongkan saja ya teman-teman. Number B sama dengan, nah seperti ini. Lalu kita mau tambahkan sini kita mau tambahkan for number in number A, number B dot append ya teman-teman, kode untuk menambahkan, lalu number kali 2. Lalu di sini kita mau print number A dan print number B. Jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Sama dengan daftar list yang ada di Scratch, number A dan number B. Sedangkan di Python, kita hanya menggunakan 8 baris teman-teman. Dengan number A, number B kita kosongkan, dengan for number in number A, number B dot append number kali 2, dan print number A dan print number B. Sehingga kita akan menghasilkan output 24, 48, 6, 12, 8, 16, dan 10, 20 teman-teman. Nah, mungkin itu saja tentang terkait transformasi list menggunakan loop ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini saya ada sebuah contoh project yang dimana menggunakan semua hal yang telah kita pelajari tadi. Nah, saya breakdown satu-satu ya teman-teman. Sini adalah bendera hijau, sini adalah delete all of pizza order, yang dimana daftar list di sini akan di-delete, dihapus. Lalu ini akan meng-hide variable continue ordering. Lalu ini akan melakukan set di total price. Ini akan berkata hello. Lalu set continue ordering. Nah, repeat until, dia menggunakan repeat until ya teman-teman.
lalu bertanya berapa pizza yang kamu mau. Lalu jika jawaban iya, maka ia akan bertanya kembali pizza apa yang kamu mau. Lalu akan menambahkan pizza jawaban tersebut ke dalam dari variabel available, dari list available pizza berpindah ke pizza order. Lalu ia akan menambahkan item, lalu set continue ordering, dan di sini ada you have to pay total price dalam bentuk euro ya ini teman-teman. Dan di sini ada sebuah kombinasi perhitungan, yaitu what tip do you want to leave, berapa tip yang mau kamu berikan, yaitu total price itu ditambah total price pizza dibagi jawaban dari user berapa tip yang dia mau dibagi 100. Nah, begitu tanpa berlama-lama mari kita coba saja ya projectnya. Nah, hello, do you want to add a pizza? Saya mau pizza 4 cheese. You have to pay. Oh my, what tip do you want? Sebentar ya teman-teman. Ya, sepertinya ada yang salah. Do you want to add a pizza? Yes. What pizza do you want? Kita harus menambahkan angka 3. Adding 4 cheese pizza to the list. Do you want to add a pizza? Jika kita mau menambahkan pizza lagi, kita coba tambahkan. Yes. You have to pay 10 euro. What tip do you want? Saya tidak mau memberikan tip. Maka kode bloknya akan muncul seperti thank you, the price is now 10 euro, yang dimana variabel for cheese yang ada di sini akan dipindah ke variabel list di pizza order, yang dimana akan merekam apakah variabel tersebut ada di dalam variabel available pizza. Nah, setelah itu akan dicek kondisinya apakah jawaban dari user benar. Jika jawaban dari user benar, maka akan total price akan bertambah sesuai dengan harga pizza yang diberikan. Lalu kakak kucing akan bertanya kembali apakah teman-teman ingin menambahkan pizza. Jika teman-teman ingin menambahkan, teman-teman bisa menjawab yes dan akan memilih pizza mana yang akan teman-teman tambahkan ke dalam pizza order kalian. Dan di akhir teman-teman akan diberitahu berapa harga yang harus dibayar atas daftar pizza order yang teman-teman tambahkan. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana jika kita mengubahnya di dalam Python? Yang pertama itu kita membuat list available pizza, lalu pizza order kita kosongkan, lalu total price kita set ke 0, print hello, here is the menu today, ada margherita, calzone, 4 cheese, pepperoni, dan napoli. Lalu di sini itu menggunakan while to, setelah itu ia menggunakan if dan while not, yang dimana kita telah mempelajari not. Jika kondisi di sini true, jika menggunakan not akan menjadi false. Lalu ada validate user input, memvalidasi data user. Jika pilihan pizza lebih dari 1, lebih dari 0, maka akan menambahkan pizza ke dalam pizza order. Lalu jika tidak, please provide a correct number. Lalu di sini menggunakan konsep boolean yaitu true dan false, continue ordering. Lalu di sini ada muncul while not kembali. Ini menggunakan valid tip sama dengan float karena menggunakan angka, bisa menggunakan koma ya. Float input, what tip do you want to leave? 0 min 25%, 0 sampai 25%.
If tip lebih dari 0 dan tip kurang dari 25, valid tip itu true. Jika tidak, please provide a correct number. Lalu, total price itu ditambah total price dikali tip dibagi 100. Print thank you, harga pizzamu bla 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 bla, dan pizza sedang dalam perjalanan. Nah, jika kita coba run, akan muncul seperti ini. Hello, here is the menu today. Do you want to add a pizza? Yes. What pizza do you want? 3. Adding pepperoni pizza to the order. Do you want to add a pizza? Yes. Lalu pizza 1. Jika kita tambahkan lagi yes. Pizza keempat. Nah, lalu kita no. Kita harus membayar 30 euro. What tip do you want to leave? 25. Dan kita harus membayar 37,5 euro sesuai dengan total price yaitu 30 dikali 25%. Nah, oke teman-teman, mungkin bisa teman-teman lihat terlebih dahulu kode teksnya seperti ini. Teman-teman bisa membuat project yang lain dengan sistematis yang sama seperti ini, namun dengan tema yang berbeda. Ya, teman-teman lihat terlebih dahulu. Oke. Teman-teman lihat. Oke, nah mungkin teman-teman sekian dulu pembelajaran kita kali ini tentang looping, yang dimana kita telah belajar looping terdiri dari 3 jenis, yaitu for, while, dan repeat until. Namun kita telah mempelajari for dan while di dalam Scratch dan Python. Sampai sini dulu teman-teman video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar algoritma dan pemrograman sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya.